والتفت الساق بالساق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan pada jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Sekarang dars yang baru yang berikutnya setelah kemarin menyelesaikan dars awal yang pertama. Sekarang Ad-Darsus Tsani pelajaran yang kedua, halaman 20 ya. Qala al-mudarrisu, mudarris berkata atau bertanya, aina Hamidun, di mana Hamid? Aina Hamidun? Qala Faisalun berkata menjawab, sayati ba'da qalilin insyaallahu. Sayati ba'da qalilin, ada huruf sin ya, huruf istiqbal ya, masuk pada fi'il mudhari' ya'ti ya, jadi fi'il mudhari' ini bermakna istiqbal atau mustaqbal, yakni bermakna akan datang. Jadi ya'ti atau sayati, dia akan datang. Ya'ti datang ya, kemudian ada sin ya. Sayati dia akan datang, ba'da qalilin sebentar lagi atau sesaat lagi ya, ba'da qalilin sebentar lagi atau sesaat lagi. Insyaallahu, insyaallah jika Allah menghendaki. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Ya, ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Ra'aituhu, saya melihatnya, saya melihat dia. Wa huwa yadkhulul hammama. Ya, secara makna dalam keadaan dia masuk kamar mandi, kamar kecil. Ya. Wa huwa, jadi wawu di sini ya, menunjukkan makna keadaannya. Dia keadaannya sedang masuk kamar mandi. Jadi bukan wawu yang bermakna ataf, bukan wawu yang menghubungkan antara sebelumnya dan sesudahnya. Ya, tetapi di sini wawu menunjukkan keadaannya. Saya melihat dia. Keadaan dia bagaimana ketika saya lihat dia keadaannya sedang masuk kamar mandi. Ini makna dari ya. Ini makna dari wawu ini. Ya. Ini makna dari huruf wawu ini. Jadi ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Saya melihat dia dalam keadaan masuk kamar mandi. Saya melihat dia sedang masuk kamar mandi. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diungkapkan dengan berbagai kata atau ungkapan yang sesuai ya. Ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu. Berkata mudarris atau bertanya mudarris, wa aina Hamzatu? Ya, di mana Hamzah? Wa aina Hamzatu? Di mana Hamzah?
Qala Faisal berkata menjawab, kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Ya, kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Ya, dia keluar, ya. Kharaja bermakna dia keluar. Ingat, di sini ada fa'il yang berupa dhamir mustatir. Ya. Jadi bukan sekedar kharaja keluar, tidak, tetapi bermakna dia keluar. Min al-fasli, ya, dari kelas. Dia keluar dari kelas. Wa huwa yahmilu kutubahu. Dalam keadaan dia membawa kitab-kitabnya. Jadi keluar, siapa tadi? Hamzah, ya. Dia keluar dalam kelas itu sambil membawa kitab-kitabnya. Keadaannya keluar dengan membawa kitab-kitabnya. Ini makna dari wawu di sini. Wahwa, ada wawu, ya, sebelum dhamir huwa. Ini wawunya tadi menunjukkan keadaan. Jadi sekali lagi, yang seperti ini bukan wawu ataf, bukan wawu yang bermakna dan, yang menghubungkan antara sebelum dan sesudahnya. Bukan seperti itu. Tapi di sini menunjukkan keadaannya. Oke, sehingga tadi dalam memaknai, mengambil makna, ya, dalam bahasa Indonesia bisa disesuaikan. Dalam bahasa Indonesia mungkin dengan kata sambil atau dalam keadaan atau yang semisalnya. Azunnu, yang berikutnya, azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Saya menyangka, saya menduga bahwasanya dia kembali ke asrama. Ya, raja'a ilal mahja'i, kembali ke asrama, pulang ke asrama. Qala Muawiyah berkata, ra'aituhu wa huwa yadkhul mustawsafa. Ra'aituhu, aku melihat dia, wa huwa yadkhulul mustawsafa, dalam keadaan dia masuk klinik. Ya, al-mustawsaf itu klinik. Ya. Ini. Jadi aku melihat dia, keadaan dia bagaimana ketika dilihat oleh Muawiyah, yakni keadaan dia itu sedang masuk klinik. Itu ketika dilihat keadaannya dia sedang masuk klinik. Ini ditunjukkan oleh huruf wawu tersebut. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. Aku melihatnya, saya melihatnya dalam keadaan dia sedang masuk rumah, sedang masuk klinik, ya. La'allahu maridun. Jangan-jangan, ya, dia itu sakit, ya. La'allahu di sini bermakna sesuatu yang dikhawatirkan. Jangan-jangan dia sakit, ya. Bukan bermakna sesuatu yang diharapkan, ya. Karena dalam konteks yang lain nanti la'alla ini bisa bermakna sesuatu yang diharapkan, seperti misalkan dalam ayat la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Harapannya kalian itu bisa bertakwa. Itu dalam ayat tersebut, dalam konteks tersebut. Tapi di sini la'allahu maridun, bukan kok supaya dia sakit, ya, berharap dia sakit, bukan, tetapi di sini la'alla, ya, menunjukkan makna tadi sesuatu yang dikhawatirkan. Jangan-jangan dia itu sakit. Ya, jadi menunjukkan kecemasan atau kekhawatiran. Ini makna la'alla dalam konteks ini, ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut insyaallah. Qala al-mudarrisu syafahullahu, ya, semoga Allah menyembuhkannya. Ya, semoga Allah menyembuhkan dia. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu. Ya, mata raja'tum, kapan kalian kembali, min Makkah, dari Makkah, ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Qala Faisal berkata menjawab, raja'na masa'a amsi, ya, kami kembali, kami pulang, ya, masa'a amsi, sore kemarin, pada sore kemarin, ya, masa'a pada sore hari, amsi kemarin, ya, kemarin sore. Ya, ini. Kharajna min Makkah wa syamsu tadlu'u.
Kharajna min Makkah wa syamsu tatlu'u. Kami keluar dari Makkah. Ya. Kami keluar dari Makkah, dari kota Makkah, wa syamsu tatlu'u. Dalam keadaan matahari itu terbit. Ya. Ketika kami keluar dari Makkah, keadaannya apa? Matahari sedang terbit. Ini wawunya menunjukkan keadaan wasyamsu. Ini wasalna thayyibata thayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da salati zuhri. Ya, wasalna, dan kami tiba, kami sampai thayyibata thayyibata di kota Madinah. Ya, jadi Thaibah ini nama lain dari kota Madinah. Thaibah. Kemudian at-thayyibata ini naatnya, naat dari Thaibah. Ya, kalau yang masyhur ya, kalau Al-Madinah disifati dengan Al-Munawwarah, ya, Al-Madinatul Munawwarah. Ya, adapun nama lainnya di sini adalah Thaibah. Nama lain dari kota Madinah, Thaibah. Kemudian sifatnya at-thayyibah. Thaibatat thayyibah. Ini. At-thayyibah yang baik, yang bagus. Jadi thaibah yang baik, yang bagus. Ini. Jadi kami tiba di Thaibah at-thayyibah atau di Madinah, di kota Madinah ini. Wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi. Dalam keadaan ya, wawunya menunjukkan hal, keadaan, bukan ataf, sehingga bermakna tadi menunjukkan keadaan. Wan nasu yakhrujuna, dalam keadaan kaum muslimin, ya, an-nas secara asal manusia atau orang-orang, tapi tentunya secara makna ya kaum muslimin, ya, yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi, keluar dari Masjid Nabawi, ya, keluar dari Masjid Nabawi ba'da salat zuhri, sesudah salat zuhur. Ya, kami tiba di kota Madinah ini dalam keadaan kaum muslimin, orang-orang itu keluar, sedang keluar dari Masjid Nabawi sesudah salat zuhur. Ya. Qala al-mudarris. Kemudian mudarris berkata, taqabbalallahu amratakum. Taqabbala, ya, semoga Allah menerima. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima umratakum, umrah kalian. Ya, dari Makkah ya tentunya untuk umrah. Ya, sehingga di sini didoakan oleh mudarris, taqabbalallahu umratakum, semoga Allah menerima umrah kalian. At-tullabu qalu, ya, para siswa kemudian berkata, menjawab, amin. Ya, amin. Ya, kabulkanlah ya Allah. Coba dibaca berikutnya, gantian. Qala al-mudarrisu iqra'il haditha al-maktuba ala saburati ya Muawiyatu. Pak Guru berkata, bacalah hadis yang tertulis pada papan tulis, wahai Muawiyah. Ya. Iqra'il hadits al-maktuba 'ala saburati ya Muawiyatu. Iqra'il hadits al-maktuba, bacalah hadis yang tertulis, yang ditulis 'ala saburati, pada papan tulis. Ya Muawiyatu, wahai Muawiyah. Ganti. Wala Muawiyatu. Yaqifu wa yaqra'u. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Muawiyah berkata, Yaqifu berdiri dan membaca. Ya, wa yaqra'u dan membaca. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Yaqifu, ya, Muawiyah, ya, yaqifu, dia berdiri, wa yaqra'u dan membaca, dan dia membaca,
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ini. Jadi disuruh membaca oleh mudaris, kemudian dia berdiri, kemudian membaca basmalah. Berikutnya. Qala al-mudarrisu Iqra wa anta jalisun. Bacalah dalam keadaan engkau berdiri. Jalis. Dalam keadaan engkau duduk. Duduk. Ya. Iqra wa anta jalisun. Iqra wa anta jalisun. Bacalah. Iqra, bacalah. Wa anta jalisun, dalam keadaan engkau berdiri, engkau duduk, ya. Wa anta jalisun, dalam keadaan engkau duduk. Bacalah sambil duduk. Ya, kalau bahasa Indonesia secara makna ringkasnya demikian. Bacalah sambil duduk. Ini. Berikutnya. Qala Muawiyatu uridu an aqra'a wa ana waqifun. Ya. Muawiyah berkata, aku ingin membaca. Aku ingin membaca dan aku berdiri. Ya. Wawunya dan aku menunjukkan keadaan sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Ya, uridu an aqra'a, saya ingin membaca, wa ana waqifun, dalam keadaan saya berdiri. Saya ingin membaca sambil berdiri. Saya ingin membaca dengan berdiri. Ini. Berikutnya. Qala al-mudarrisu kama tasya'u. Ya, kama tasya'u. Mudaris berkata bagaimana yang engkau kehendaki. Ya, kama tasya'u, bagaimana yang engkau kehendaki. Satu lagi. Qala Muawiyatu an Jabirin radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid qala faqala salira raq'ataini mutafaqun alaih. Ya. Muawiyah berkata dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ya, ataitun nabiyya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan beliau dalam masjid, ya, dan berkata, lalu beliau berkata, sholatlah 2 rakaat. Iya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Qala Muawiyatu Muawiyah berkata, an Jabirin radhiyallahu anhu, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi. Ataitun nabiyya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan juga memberikan salam pada beliau. Wa huwa fil masjid, dalam keadaan beliau, yaitu Nabi, itu berada di masjid. Jadi huwa di sini kembali ke an-nabi. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Faqala, lalu beliau berkata, shalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Ya, ini. Nah, di sini tadi wa huwa fil masjid, ada wawu di sini, ini menunjukkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jabir ini. Keadaan beliau bagaimana?
keadaannya beliau berada di masjid. Ini wahwa fil masjid. Nah, di sini juga dijelaskan kemudian qala al-mudarrisu, mudarris berkata, ini penjelasan tentang hal ini. Ashrahu lakum ad-darsal ana. Ashrahu lakum ad-darsal ana. Aku akan jelaskan untuk kalian ad-darsa, pelajarannya. Al-ana, sekarang. Sekarang saya akan jelaskan untuk kalian pelajarannya. Fasma'u, ya, fasma'u, maka dengarkanlah oleh kalian. Ya. Wala taktubu syai'an, dan di sini wawunya wawu ataf. Ya. Wala taktubu syai'an, dan janganlah kalian menulis sesuatu pun. Ya. Dengarkan dan jangan menulis sesuatu apapun. Jangan menulis apapun, sesuatu pun. Ini. Jadi wawunya bermakna ataf. Fungsinya sebagai ataf, menghubungkan antara isma'u dengan la taktubu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi bermakna dan. Dengarkan dan jangan menulis apapun. Wa ana ashrahu. Nah, ini lalu wa ana ashrahu. Ada wawu lagi. Wawu apa ini? Tadi dia menunjukkan keadaan. Maka dia bukan ataf. Sehingga di sini bermakna dalam keadaan saya sedang menjelaskan. Ketika saya menjelaskan, dengarkan dan jangan menulis apapun dalam keadaan saya itu sedang menjelaskan. Ketika saya sedang menjelaskan. Jadi wawunya menunjukkan keadaan. Ini, perhatikan. Ta'til wawu, ini pembahasannya ya. Ta'til wawu li ma'anin katsiratin. Jadi huruf wawu itu datang untuk makna-makna yang banyak. Ta'til wawu itu datang, huruf wawu itu ada, li ma'anin katsiratin, untuk makna-makna yang banyak atau untuk banyak makna. Jadi huruf wawu itu ada untuk beberapa macam makna, untuk banyak makna. Ini. Minha, di antaranya. Min di sini menunjukkan makna ba'dun, jadi menunjukkan bagian. Minha, di antaranya, di antara makna-makna wawu, huruf wawu, ya, yakni al-atfu, ataf. Ini al-atfu atau ataf. Bagaimana wawu yang bermakna ataf? Nahwu, contoh. Ya, ditunjukkan dengan contoh supaya lebih paham. Kharaja Zubairu wa Hamidun. Kharaja Zubairu wa Hamidun. Zubair keluar dan Hamid. Zubair dan Hamid keluar. Nah, di sini ada wawu wa Hamidun. Ya, ini wawunya ataf. Bagaimana wawu ataf menunjukkan makna tadi yang sama antara sebelum wawu dengan yang sesudah wawu, itu memiliki makna atau hukum yang sama. Dalam contoh ini kharaja Az-Zubair, Zubair keluar, wa Hamidun. Maknanya apa? Hamidun juga sama, kharaja. Jadi asalnya kharaja Az-Zubairu, kharaja Hamidun. Zubair keluar, Hamid keluar. Keadaannya sama. Maka ini kemudian dihubungkan dengan wawu. Diringkas secara lafaz kemudian dihubungkan dengan wawu. Antara yang sebelum dengan yang sesudah wawu itu sama. Kharaja Az-Zubairu wa Hamidun. Zubair dan Hamid keluar. Ini wawu ataf seperti ini. Contoh yang berikutnya, perhatikan makna ataf ya, seperti tadi kira-kira penjelasannya antara sebelum dan sesudahnya itu hukumnya sama, keadaannya sama atau setara. Ini. Darasna yawma as-sirata wal fiqha. Darasna al-yawma as-sirata wal fiqha. Hari ini kami mempelajari sirah, sejarah dan fiqh. Ya, sama. Asalnya hari ini darasna al-yawma as-sirata.
Darasna al-yawma al-fiqha. Kemudian digabungkan, dihubungkan. Karena sama hukumnya, sama maknanya, dihubungkan dengan wawu ataf tersebut. Darasna al-yawma as-sirata wal-fiqha. Contoh berikutnya, akaltu wa syaribtu. Saya makan dan saya minum. Keadaan yang sama. Artinya suatu perbuatan, makan dan minum. Menunjukkan makna yang setara. Akaltu wa syaribtu. Saya sudah makan dan saya sudah minum. Ini wawu ataf seperti ini. Perhatikan dari contoh-contoh itu untuk menjelaskan makna dari wawu ataf. Dan tadi untuk menentukan ini wawunya ataf atau yang lain, perhatikan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam masing-masing kalimat tersebut. Ini akan bisa menunjukkan ini wawunya ataf dalam contoh-contoh ini, ataukah nanti wawu yang lain dalam contoh-contoh yang lain. Jadi tadi siyaqul kalam, konteks kalimat itu sangat penting sekali ya untuk menentukan makna wawu ini. Berikutnya wa minha, dan diantaranya, diantara makna dari wawu al-qasamu, yaitu sumpah. Sehingga disebut dengan wawul qasam, wawu yang bermakna sumpah, yang digunakan untuk sumpah, bersumpah. Nahwu, contoh, wallahi ma ra'aituhu, demi Allah. Wallahi, demi Allah, ma ra'aituhu, aku tidak melihat dia. Ini sumpah. Wawunya di sini untuk bersumpah, bukan ataf, bukan bermakna dan, tidak, tetapi qasam, bersumpah. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan lafaz tadi demi, wallahi, demi Allah. Maksudnya demi Allah aku bersumpah. Aku bersumpah demi Allah. Secara makna demikian. Ini ditunjukkan oleh wawu ini, wallahi. Ini. Wa wawul qasami min hurufil jarri. Dan wawu qasam ini termasuk dari huruf-huruf jar. Sehingga isim yang terletak sesudah wawul qasam ini menjadi majrur. Dari contoh tadi lafzul jalalah majrur dengan tanda kasrah pada huruf akhir. Wallahi. Ini ya. Contoh yang lain banyak sekali didapati dalam Al-Qur'an ya, terutama di juz amma, juz 30, wal asri, wal fajri, wasyamsi, wal laili, dan seterusnya. Itu wawunya wawu qasam. Dan isim yang sesudahnya menjadi majrur, wal fajri, wal asri, wasyamsi, dan seterusnya. Ya. Itu bermakna qasam, sumpah ya. Wal asri, demi asar, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, wasyamsi, demi matahari. Ya, Allah bersumpah dengan ya, makhluk-makhluknya. Ini itu wawu qasam. Sesuai dengan tadi siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Bisa diketahui wawu itu adalah wawu qasam. Dan tadi secara lafaz untuk wawu qasam ya, dia menjarkan isim yang sesudahnya karena wawu qasam termasuk huruf jar. Adapun kalau wawu ataf tadi, kalau wawu ataf dia tidak berpengaruh pada isim yang setelahnya. Artinya keadaan isim setelahnya itu nanti sesuai dengan keadaan isim atau keadaan kata atau kalimat sesudah wawu ataf nanti sama dengan yang sebelum wawu ataf. Jadi untuk wawu ataf tidak berpengaruh pada kalimat atau pada kata yang setelahnya. Tapi kalau wawu qasam ini menjarkan isim yang setelahnya. Berikutnya wa minha, diantaranya, diantara makna-makna wawu al-halu adalah hal. Ya, sehingga disebut dengan wawul hal. Wawu hal, wawu yang bermakna hal. Ya, menunjukkan hal atau keadaan. Hal itu keadaan ya. Ini. Nahwu, contoh. Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Dari hadis yang disebutkan tadi ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dalam keadaan beliau ada di masjid. Jadi wawunya di sini wa huwa, wawu di sini adalah menunjukkan hal, keadaannya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sahabat Jabir tadi. Ini makna yang ditunjukkan oleh huruf wawu ini.
Nah, di sini dijelaskan ai yakni hala kaunihi fil masjid. Jadi makna dari wawu tadi wa huwa fil masjid, maknanya adalah hala kaunihi fil masjid. Keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu berada di masjid. Ini makna dari wawu tersebut. Sehingga itu adalah wawu hal. Contoh yang lain, ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsifi. Saya melihat Al-Hasan dalam keadaan dia itu keluar dari maqsif. Ya, maqsif itu kantin atau restoran atau kafe atau yang semisalnya. Ya. Semakna dengan mat'am. Ya, al-mat'amu warung makan atau restoran, tempat makan atau kantin, ya. Al-maqsif semakna dengan itu. Baik. Ini wawunya hal, wa huwa yakhruju, dalam keadaan dia sedang keluar. Ini. Ai maknanya di sini dijelaskan ai hala khurujihi minhu, yakni keadaan keluarnya Hasan dari maqsif, dari kantin. Jadi ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsif, aku melihat Hasan keadaannya keluar dari maqsif, dari kantin tersebut. Ini. Wa ilaikum amsilatan ukhra liwawil hali, dan perhatikan oleh kalian, ilaikum di sini bermakna perhatikan oleh kalian, perhatikanlah, ya. Bukan ila kepada. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Jadi bukan kepada kalian, contoh-contoh yang lain. Agak sulit dipahami kan dalam bahasa Indonesia, kepada kalian, contoh-contoh yang lain. Tetapi bukan seperti itu. Di sini ilaikum, perhatikanlah. Secara makna, ya. Nanti ada penjelasan insyaallah. Perhatikanlah amsilatan ukhra, contoh-contoh yang lain, liwawil hali, untuk wawu hal. Ya. Di sini penekanannya pada wawu hal. Karena ini sesuatu yang baru dipelajari dalam kitab ini, ya. Kalau wawu ataf atau wawu qasam insyaallah dulu pernah disampaikan, sudah sering kita jumpai. Adapun untuk wawu hal ini, ya, mungkin yang agak baru. Ya, ini penekanannya disampaikan di sini, lebih ditekankan di sini. Ini contoh-contoh yang lain untuk wawu hal. Yang pertama, mata abi wa ana shaghirun. Ya, ayahku meninggal. Wa ana shaghirun, ketika aku kecil. Keadaannya aku kecil, masih kecil. Ayahku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Ini. Kemudian yang kedua, dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Ya, dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Aku masuk masjid wal imamu yarka'u, dalam keadaan imam itu sedang rukuk. Aku masuk masjid, keadaannya imam sedang rukuk. Ketika imam sedang rukuk, ini menunjukkan hal keadaannya. Contoh yang ketiga, la ta'kul wa anta syab'anu. La ta'kul wa anta syab'anu. Jangan engkau makan dalam keadaan engkau itu kenyang. Jangan engkau makan keadaannya engkau kenyang. Ini wawu hal, ya. La'allakum fahimtum, semoga kalian memahami. Ya, la'allakum. Nah, ini la'alla bermakna semoga, sesuatu yang diharapkan. Ya, berbeda dengan la'alla yang tadi maridun, itu menunjukkan kecemasan, kekhawatiran. Tapi kalau di sini la'allakum fahimtum, la'alla ini untuk menunjukkan harapan. Ya. Tahunya dari mana? Dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, qarinah. Ya, qarinahnya dengan kata-kata yang lain. Ya. La'allakum fahimtum, semoga kalian fahimtum, kalian memahami, kalian faham. Hasil ana misalan liwawil atfi ya Ayyubu. Berikan, ya, sekarang satu contoh. Sekarang berikan satu contoh. Hati, berikan, datangkan. Al-ana, sekarang, ya. Misalan, satu contoh. Liwawil atfi, untuk wawu ataf. Ya, sekarang berikan satu contoh untuk wawu ataf. Ya Ayyubu, wahai Ayyub. Qala Ayyubu, Ayyub berkata, menjawab, Zahabtu ila suqi washtaraitu asya'a. Zahabtu ila suqi, saya pergi ke pasar. Washtaraitu asya'a, dan saya membeli barang-barang.
Ini wawunya ataf yang menghubungkan dua kalimat yang sama, yang setara. Ya, zahabtu ila suqi, saya pergi ke pasar, washtaraitu asya'a, dan saya membeli barang-barang. Ya. Ini. Berikutnya, qala al-mudarisu ahsanta, bagus. Hati misalan liwawil qasami, ya Muawiyah, berikan satu contoh untuk wawu qasam, wahai Muawiyah. Qala Muawiyah, wallahi ma ghibtu qattu. Ya, wallahi, demi Allah, aku bersumpah demi Allah, ma ghibtu qattu, saya tidak pernah bolos, tidak pernah absen sama sekali. Ya, ini wawunya qasam, wallahi. Berikutnya qala al-mudarisu ahsanta, ya, bagus engkau. Hati misalan liwawil hali, berikan satu contoh untuk wawu hal, ya Faisal, wahai Faisal. Qala Faisalun, Faisal berkata menjawab, dakhaltul masjida wal imamu yakhuthubu, aku masuk masjid dalam keadaan imam itu sedang berkhutbah. Ya, dakhaltul masjida, aku masuk masjid, wal imamu yakhuthubu, dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Ini. Qala al-mudarisu ahsanta, bagus. Hati misalan ukhra, alaikum. Hati misalan akhara, ya Yunusu, berikan contoh yang lain wahai Yunus. Qala Yunusu, salatul alma wa ana kabirun. Salatul alma, saya mencari ilmu, saya menuntut ilmu. Wa ana kabirun, dalam keadaan saya sudah tua, sudah besar. Ya, saya mencari ilmu ketika saya sudah tua. Dalam keadaan saya tua atau besar. Ini. Qala al-mudarisu ahsanta, ya Ubaidallah, wahai Ubaidallah, uzkur ayatan fiha wawun lil hali. Uzkur ayatan, sebutkan satu ayat. Uzkur ayatan, sebutkan satu ayat. Fiha wawun, padanya, pada ayat tersebut ada huruf wawu. Lil hali, untuk hal, untuk menunjukkan makna hal. Sebutkan satu ayat yang di dalamnya ada wawu untuk hal. Qala Ubaidullahi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayatnya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam ayat di surah Al-Baqarah ayat 161, sekarang perhatikan ada beberapa huruf wawu, ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati. Yang ada wawu, ya, wa matu ada wawu. Kemudian wahum kuffarun, ada wawu lagi, wahum kuffarun. Kemudian di belakang tadi juga ada wawu, ya, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, ada wawu. Wal malaikah ada wawu, wan nasi juga ada wawu. Ada 4 huruf wawu. Lalu mana yang wawu hal? Di sini qala al-mudarisu aina wawul hali fi hadhihi al-ayati, di mana wawu hal dalam ayat ini? Ada 4 huruf wawu, ya. Apakah semua wawu hal ataukah hanya sebagian? Qala Ubaidullahi fi qawlihi ta'ala wa hum kuffarun, dalam ucapan Allah Ta'ala wa hum kuffarun. Jadi hanya pada wawu ini saja yang merupakan wawu hal, wa hum kuffarun, dalam keadaan mereka kufur. Mereka itu orang-orang yang kafir. Ini. Adapun wawu yang lain apa? Wawu ataf, sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Wa matu, ini ataf wawunya. Innal ladzina kafaru wa matu, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka mati. Wa hum kuffarun, dalam keadaan mereka itu kufur, dalam keadaan mereka itu kafir. Ini hal di sini, wa hum kuffarun hal. Kalau wa matu wawunya ataf. Ya. Ulaika alaihim laknatullahi, mereka lah, ya, atas mereka, ya, yang menimpa kepada mereka laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati,
dan malaikat, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Maksudnya apa? Laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya. Jadi di sini wawunya ataf, laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi dari 4 wawu, 3 itu ataf, 1 wawu hal. Ini. Jadi tadi ditunjukkan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Bisa diketahui insyaallah mana itu wawu ataf dan mana itu wawu hal ataupun wawu qasam, ya. Qala al-mudarrisu ahsanta, ini bagus engkau, ya. Tapi ya salah tidak daqaiqa, tersisa 3 menit. Fahal min su'alin, lalu apakah ada pertanyaan? Fahal min su'alin, apakah ada pertanyaan? Qala Muawiyatu, na'am, iya. Ladayya su'alun, saya ada pertanyaan. Ya. Ada penjelasannya nanti insyaallah secara makna, ya. Ladayya su'alun, saya ada pertanyaan. Ma makna al-hurumu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ma makna al-hurum? Apa makna al-hurum fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kalian membunuh binatang buruan, as-sayd, ya, binatang buruan, wa antum hurum, dalam keadaan kalian itu hurum. Ya, dilarang membunuh buruan, binatang buruan ketika sedang hurum, dalam keadaan sedang hurum. Apa al-hurum? Qala al-mudarrisu, mudarris berkata menjawab, maknaha muhrimuna. Maknanya adalah muhrimun, muhrim, yakni orang yang berihram, orang yang memakai ihram untuk melaksanakan umrah atau haji. Ya, ini makna dari hurum adalah muhrim atau muhrimun, jamak, ya. Jadi hurum itu jamak. Maknanya muhrimun, jamak. Wa mufraduha, kemudian mufradnya haramun, ai muhrimun. Jadi mufradnya kalau 1 orang maka dia dikatakan haram, haram. Itu untuk 1 orang. Kalau untuk banyak orang hurum. Yakni tadi maknanya muhrim, muhrimun. Untuk 1 orang muhrimun. Kalau banyak orang muhrimun, muhrimuna. Ini. Jadi ketika sedang berihram, dalam keadaan berihram, ini dilarang untuk membunuh binatang buruan. Dalam ayat ini, ya, makna dari ayat ini. Qala Muawiyatu, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu kebaikan. Yarinul jarasu, lonceng berbunyi, wa yakhrujul mudarrisu, dan Pak Guru keluar, wa huwa yaqulu, dalam keadaan, ini wawunya hal, wa huwa yaqulu, dalam keadaan beliau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam ini. Jadi ini perhatikan pembahasan di sini tentang wawu hal, wawu yang menunjukkan keadaan atau hal. Ini hurufnya sama wawu, tetapi tadi ada 3 makna yang disebutkan di sini. Sebagian dari makna wawu yaitu wawu ataf, wawu qasam, dan wawu hal. Ya, perhatikan masing-masingnya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Adapun pembahasan tamarin yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau minkum kekurangannya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.